Kalau ada yang berhasil membuktikan santet atau guna-guna ke gua akan beliin rumah, tunjuk deh rumah manapun yang mau gitu. Belakangan ini banyak influencer yang menantang praktisi santet untuk menyantet dirinya. Kemudian ada anggapan bahwa santet tidak nyata sama sekali. Pesulap merah, teman-teman, memposting di tag komunitas channel YouTube-nya 3 hari yang lalu dengan tulisan, "Alhamdulillah, semakin banyak yang bergerak atau peduli untuk membumi hanguskan pembodohan perdukunan atau horor-hororan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, hanya kekurangan orang jujur dan peduli terhadap sesama masyarakat Indonesia, saling melengkapi dengan wawasan dan pengetahuan masing-masing demi Indonesia, bebas dari kebodohan mistik." Lalu teman-teman, pesulap merah juga memposting gambar seperti ini. Gambarnya diberi judul Three Emperor. Yang pertama teman-teman, ada foto seseorang yang menggunakan jaket biru dengan tulisan "Nantang Setan", hadiahnya 1 miliar. Yang kedua, ada seseorang yang menggunakan kacamata berkaus hitam ini dengan tulisan "Nantang Santet", teman-teman, dengan hadiah 1 miliar tambah mobil Alphard. Dan yang ketiga, ada foto pesulap merah sendiri, Nantang Dukun, juga hadiah 1 miliar rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Postingan pesulap merah teman-teman 3 hari yang lalu di channel YouTube beliau seolah-olah dijawab oleh Ustadz Muhammad Faizar. 1 hari yang lalu teman-teman, Ustadz Muhammad Faizar menulis di akun Facebooknya seperti ini. Dan akhirnya yang kami khawatirkan menjadi nyata. Narasi memerangi santet dengan tantangan-tantangan malah merembet sampai ke masalah keimanan. Ada poin negatif dari masing-masing kubu. Yang pertama, orang yang paranoid terhadap santet bisa menyebabkan orang menjadi musyrik karena percaya dukun, ditipu hingga dicabuli dukun. Orang yang kedua, orang yang terlalu skeptis pada hal yang gaib dan segala yang gaib harus serba bisa dibuktikan secara nalar, adalah bibit seorang menjadi ateis. Mestinya kita berdiri di tengah, berusaha mencari sebab logis ketika mendapati suatu penyakit dan tidak menutup mata dari gangguan metafisik sehingga bisa bertindak dengan solusi yang islami. Saya tidak tahu teman-teman, postingan dari Ustadz Muhammad Faizar ini apakah sengaja ditunjukkan untuk pesulap merah? Namun kita harus akui teman-teman, kedua tokoh ini adalah 2 tokoh yang sangat banyak bermanfaat untuk masyarakat. Pesulap merah teman-teman, contohnya beliau banyak membuat video edukasi agar masyarakat tidak lagi mau tertipu oleh dukun-dukun yang menggunakan trik sulap. Banyak loh di zaman sekarang dukun-dukun yang menggunakan trik sulap yang mengatakan ini adalah kesaktian. Contohnya kemarin, seperti Samsudin Jadab. Sedangkan Ustadz Muhammad Faizar, teman-teman, dia adalah salah seorang tokoh, seorang ustadz yang juga sangat banyak bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam mengobati orang-orang yang terkena penyakit non-medis, gangguan sihir, gangguan jin, ataupun ain, teman-teman. Bahkan Ustadz Muhammad Faizar, teman-teman, sangat banyak mengobati pasien-pasiennya yang terkena santet. Padahal, kalau menurut Marcel Radival atau pesulap merah, santet itu tidak ada. Belum ditemukan buktinya. Pesulap merah, teman-teman, tidak mengakui santet, tetapi mengakui sihir, teman-teman. Namun sejatinya mereka berdua ini adalah 2 orang yang bersahabat, teman-teman. Tetapi memiliki pandangan yang berbeda. Kalau ada yang berhasil membuktikan santet atau guna-guna ke gua akan beliin rumah, tunjuk deh rumah manapun yang mau gitu. Nah, siapapun yang bisa membuktikan santet terhadap dirinya, pesulap merah bersedia memberikan hadiah, belikan rumah. Silahkan ditunjuk, mau rumah manapun akan dibelikan oleh pesulap merah. Namun dengan catatan, jika santet itu bisa dibuktikan. Secara goib ya, bukan santet secara racun ataupun ancaman seperti yang gue sudah jelaskan gitu. Tapi sayangnya nih, para pecinta pembodohan, apalagi pecinta konten settingan yang berkedok agama, yang biasanya berkedok ustadz-ustadzan atau kiai-kiaian, mereka ini selalu bilang, wah lu kalau nggak percaya santet, lu nggak percaya tuh berarti sama kisah Nabi Muhammad yang ketika disantet. Wah lu berarti nggak percaya goib kalau nggak percaya santet, dan lain sebagainya ya. Ya itu mah alasan biar seolah-olah idola mereka beneran aja, biar seolah-olah tuh idola mereka beneran ngedatengin dukun asli gitu. Padahal mah ya itu cuma sekedar konten alias bohong-bohongan doang gitu. Nah teman-teman,
Sebetulnya pesulap merah dengan Ustadz Muhammad Faizar ini tujuannya sama-sama baik, teman-teman. Agar umat, terutama umat Islam, jangan percaya kepada dukun, teman-teman. Jangan mendatangi dukun. Jangan berobat kepada praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek ilmu klinik, teman-teman. Namun, teman-teman, ada dua pandangan yang berbeda antara pesulap merah dengan Ustadz Muhammad Faizar. Yang paling mencolok, teman-teman, perbedaan antara pesulap merah dengan Ustadz Muhammad Faizar, pesulap merah tidak percaya santet itu ada. Tetapi beliau mempercayai ilmu sihir itu ada. Beliau memisahkan antara ilmu sihir dengan santet. Jadi menurut pesulap merah, sihir dan santet itu adalah dua objek yang berbeda. Sedangkan teman-teman, Ustadz Muhammad Faizar sendiri, beliau adalah seorang praktisi, seorang peruqyah yang banyak mengobati orang-orang yang terkena santet. Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Muhammad Faizar tentang masalah ini. Belakangan ini banyak influencer yang menantang praktisi santet untuk menyantet dirinya. Kemudian ada anggapan bahwa santet tidak nyata sama sekali. Nah, kemudian ada suatu permasalahan yang menarik untuk kita bahas. Apakah santet dengan sihir ini sama atau berbeda? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahasnya dengan rujukan-rujukan ilmiah. Teman-teman mesti tahu bahwa istilah sihir dengan santet hanyalah berbeda dari segi bahasa saja, di mana sihir ini berakar dari bahasa Arab. Saya membawa buku rujukannya, yakni As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar, karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di sini beliau mengatakan istilah sihir, disebut sihir adalah amalun yuqarrabu fihi ila syaitani wa bimuawanatin minhu, yakni ritual yang dapat mendekatkan diri manusia pada setan dengan bantuannya. Al-Azhari mengatakan aslu sihri, asal makna dari sihir adalah sorfus syai'i an haqiqatihi ila ghairi, memalingkan sesuatu dari wujud yang sebenarnya kepada yang lainnya. Ibnu Manzur mengatakan rawa Syamir an Ibni Aisyah qol, Syamir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, beliau mengatakan al-arabu innama sammatis sihra sihran li'annahu yuzilu sihhata ilal marad. Orang Arab menyebut sihir dengan kata sihir, dengan lafal sihir, karena ia menghilangkan kesehatan seseorang dari yang tadinya sehat tubuhnya menjadi sakit-sakitan. Jadi sudah jelas ya, secara etimologi, pengertian bahasa, definisi secara lughawiyah, sihir adalah istilah orang-orang Arab untuk menyebut magic. Di Jawa tidak mengenal sihir karena sihir dari bahasa Arab. Oleh karena itu mereka mengenal dengan istilah santet. Dan istilah santet baru muncul di era akhir kerajaan Majapahit. Sehingga santet adalah pelafalan orang-orang Jawa Timur kala itu untuk menyebut istilah magic atau sihir. Santet, mesisan bentet, mesisan kantet. Mesisan bentet artinya biar sekalian retak, mesisan kantet biar sekalian rekat. Jadi istilah pelet di zaman ini, zaman dulu tuh sudah dirapel, sudah dijamak dengan satu istilah, yakni santet. Di Jawa Tengah, orang-orang lebih mengenal dengan istilah tenung. Kemudian ada istilah teluh, guna-guna. Kemudian lagi ajian ilmu asihan, ilmu pelet. Suwanggi ada di Papua. Tuh, di Papua namanya suwanggi. Kemudian di Bali ada yang namanya ilmu pangleakan, ilmu pangiwa. Kemudian ada istilah falasik di Sumatera Barat. Dan masing-masing daerah di Indonesia pasti punya istilahnya sendiri-sendiri. Termasuk santau. Ini juga istilah orang-orang Melayu yang menyebut sihir, ya. Jadi sihir dalam pengertian bahasanya orang-orang Melayu disebutnya dengan santau. Di Jawa Timur, di Jawa khususnya adalah dengan istilah santet. Sama seperti pengistilahan insan dalam Al-Quran. Orang Indonesia tidak menyebut insan, tapi manusia. Jin. Orang Indonesia zaman dulu belum mengenal istilah jin sebelum Islam menyebar luas. Sehingga mereka menyebutnya dengan istilah siluman, kajiman, pekasaan, buto. Teman-teman bisa melacak ini dari pewayangan, di mana tokoh-tokoh hantu dulu dipimpin oleh seorang raksasi namanya Betari Durga di kerajaan Setro Gondomayit. Nah, itu orang zaman dulu nggak kenal istilah jin sebelum Islam menyebar. Karena Oke, teman-teman. Sangat jelas sekali penjelasan dari beliau, dari Ustadz Muhammad Faizar. Ringkasnya sahabatku semua, Ustadz Muhammad Faizar menjelaskan bahwa santet itu adalah bagian dari ilmu sihir itu sendiri, teman-teman. Kalau di Arab, namanya sihir. Kalau di Jawa, Ustadz Muhammad Faizar tadi menjelaskan bahwa namanya adalah santet, teluh, tenung. Kalau di Melayu, disebut dengan santau, dan segala macam namanya di setiap daerah, teman-teman. Namun pada intinya itu adalah sihir, teman-teman. Jadi tidak bisa dipisahkan antara santet dengan sihir.
Di dalam kitab-kitab ruqyah, teman-teman, saya juga pernah membaca bahwa santet itu ternyata adalah bagian dari sihir marid. Bagian dari sihir juga. Disebut dengan sihir marid, sihir jahat, sihir penyakit yang bisa membuat tubuh seseorang itu sakit, teman-teman, tanpa adanya gejala ataupun penyebabnya. Bahkan ketika dicek di medis pun, teman-teman, diagnosa dari dokternya berbeda-beda, bahkan sampai tidak terdeteksi oleh ilmu medis sekalipun, teman-teman. Bahkan seringkali, teman-teman, di media maupun di channel YouTube-nya, pesulap merah ini membuat tantangan kepada tukang santet atau dukun santet. Silahkan santet dirinya. Bahkan, teman-teman, tidak tanggung-tanggung, pesulap merah bersedia memberikan imbalan yang besar kepada siapa saja yang bisa menyantet dirinya. Artinya, teman-teman, pesulap merah menegaskan kepada masyarakat Indonesia, seolah-olah beliau menegaskan bahwa santet itu tidak ada. Bagi saya pribadi, teman-teman, sesuatu hal yang belum bisa kita buktikan atau belum terbukti, tidak bisa kita klaim sesuatu itu tidak ada, teman-teman. Apalagi ini konteksnya sihir ataupun santet. Sangat banyak sekali di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang menjelaskan tentang sihir, teman-teman. Bagi saya, sebagai seorang yang beriman, kita wajib mempercayai sihir ataupun santet. Saya sangat setuju sekali, teman-teman, dengan edukasi yang dibuat oleh pesulap merah di channel YouTube-nya ataupun di setiap kontennya, bahwa kalau sakit, jangan datang kepada dukun, datang kepada dokter. Jangan datang kepada dukun, baik itu dukun settingan, dukun palsu, maupun dukun asli sekalipun. Jangan datangi mereka. Karena di dalam agama kita, kita dilarang mendatangi dukun-dukun ataupun orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Tetapi yang perlu diingat, teman-teman, sakit itu ada beberapa macam. Bukan hanya masalah penyakit medis saja. Ada juga penyakit non-medis, seperti gangguan jin, sihir, santet, ain. Tentu saja ini tidak bisa diobati secara medis, teman-teman. Oke lah, sahabatku semua. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang salah, ataupun adanya perkataan-perkataan saya yang menyinggung pihak-pihak tertentu, teman-teman. Tetapi, teman-teman, video ini murni video edukasi. Saya Rizky Mesa Putra. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.